Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin marmer cake ekonomis. Marmer cake ini cara bikinnya simple dan gampang banget karena kita akan pakai metode all-in-one, jadi nanti semua bahannya akan dicampur di awal, kemudian diaduk-aduk dan langsung di oven. Dan untuk hasil cake-nya sendiri, lembut, empuk, enak banget, cocok untuk teman ngeteh. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah atau bowl. Masukkan 3 butir telur utuh. Tambahkan setengah sendok teh SP atau kalau ditimbang beratnya sekitar 4 gram. Selanjutnya siapkan ayakan dan kita ayak semua bahan kering. Bahan kering yang pertama adalah 75 gram gula halus. Kalau nggak ada gula halus, teman-teman bisa pakai gula pasir biasa. Kelebihannya, kalau teman-teman pakai gula halus, nanti untuk memixernya akan lebih cepat sekitar 5 menitan. Tapi kalau teman-teman pakai gula pasir biasa, memixernya 7-10 menit. Kemudian tambahkan 90 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak juga ya tepungnya supaya nggak bergerindil, jadi nanti proses pengadukannya lebih merata dan lebih cepat. Kemudian tambahkan 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk. Nah, ini semua bahan keringnya wajib diayak ya teman-teman supaya nggak bergerindil dan mudah untuk pengadukannya. Kalau udah diayak semuanya, selanjutnya kita rapikan supaya berada di tengah-tengah. Nah, ini selanjutnya siap untuk kita mixer. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya kental, mengembang, berjejak, dan berwarna putih pucat. Kalau teman-teman pakai gula halus, di mixernya cukup 5-7 menit aja. Tapi kalau teman-teman pakai gula pasir biasa, di mixernya selama 7-10 menitan. Nah, kalau pas di mixer ada adonan yang tidak bisa terjangkau, ini bisa kita rapikan dulu pakai spatula, baru kita mixer kembali ya, supaya semua adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah Umi mixer selama kurang lebih 5-7 menitan. Konsistensi adonannya kental, mengembang, dan berjejak. Tekstur dari adonannya licin dan halus, warnanya juga putih pucat. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 30 gram minyak goreng. Kita aduk balik sampai minyaknya agak tercampur. Dan kalau minyaknya udah agak tercampur kayak gini, selanjutnya tambahkan dengan 60 gram butter yang sudah dilelehkan dengan cara ditim. Untuk melelehkan butternya ini cukup sampai leleh aja ya, jangan sampai meletup-letup. Dan kalau teman-teman nggak ada butter, bisa diganti pakai margarin. Nah, kalau kondisi butternya udah mulai hangat, selanjutnya kita tambahkan ke adonan. Selanjutnya kita aduk balik dengan spatula sampai semua butternya tercampur rata dengan adonan. Di sini bisa teman-teman perhatikan cara Umi mengaduk baliknya ya. Jadi yang diputar itu adalah si bowl atau wadahnya, dan si spatulanya tetap tenang dan sambil mengaduk balik seperti ini. Nah, untuk pengadukan butternya ini wajib banget sampai tercampur rata, karena kalau nggak tercampur rata nanti cake-nya jadinya malah bantet. Dan konsistensi hasil akhir adonannya ini bisa teman-teman perhatikan, kental, berjejak, dan juga licin. Selanjutnya ini kita ambil sekitar 2 sendok sayur adonan, kita letakkan di wadah yang kecil seperti ini. Sedikit adonan yang sudah kita ambil ini akan kita tambahkan dengan coklat bubuk yang sudah kita larutkan dengan sedikit air panas. Untuk coklat bubuknya kita pakai sekitar 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan air panas, kemudian diaduk sampai tercampur rata sampai terbentuk pasta coklat seperti ini. Kemudian kita tambahkan ke adonan yang sudah kita pisahkan tadi, kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita gunakan. Selanjutnya untuk yang adonan putih, di sini akan Umi tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta vanila. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah bisa kita gunakan ya. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini Umi pakai loyang puding bentuk roll
yang sudah dioles pakai pengoles loyang atau minyak Carlo namanya. Kalau teman-teman nggak ada minyak Carlo, bisa pakai margarin kemudian ditaburi pakai tepung terigu. Nah, selanjutnya ini kita tuang adonan yang berwarna putih. Kemudian di atasnya kita tuang adonan yang coklat. Selanjutnya di sini Umi menggunakan ujung sendok, kita buat motif di dalamnya dengan cara diputar-putar seperti ini. Nah, ini mutarnya jangan terlalu kebanyakan ya teman-teman, nanti motifnya malah jadinya kurang bagus. Dan ini Umi rasa udah cukup ya untuk membuat motifnya. Selanjutnya kita hentak-hentakkan supaya mengeluarkan udara yang masih terjebak di dalam adonan. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita oven. Pastikan sebelum adonannya kita masukkan, ovennya sudah harus dipanaskan selama kurang lebih 5-10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Dan setelah suhu oven stabil, selanjutnya kita masukkan adonan dan lanjut kita oven di suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 30-35 menit atau sampai cake-nya matang. Setelah matang, langsung kita balik dan kita keluarkan cake dari loyang. Setelah cake-nya dingin, langsung kita potong-potong sesuai selera. Oh ya, untuk mengecek kematangan cake, bisa kita gunakan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya cake-nya udah matang. Nah, ini dia marmer cake ekonomis. Porinya kecil dan lembut banget. Cake ini beraroma coklat dan juga vanila. Hasil motifnya lumayan cantik ya, teman-teman. Nah, ini motifnya kalau dilihat dari dekat. Sekarang langsung aja kita review sama-sama. Dilihat dari hasil potongannya. Potongannya halus dan berpori kecil. Dari sentuhannya kita udah bisa lihat kalau cake ini lembut. Bagian permukaan cake-nya kokoh. Umi cobain ya, bismillah. Tuh, cake-nya lembut banget ya, berasa dari gigitannya. Manisnya pas, aroma dan rasa dari vanilanya itu berasa, kemudian ada sedikit rasa coklat, ini enak banget ya, cocok untuk teman ngeteh atau ngopi di sore hari bersama keluarga. Untuk ide jualan, ini cukup menjanjikan ya teman-teman dengan bahan yang simple dan minim, kemudian caranya yang gampang banget, bisa menghasilkan cake yang lembut, moist, dan berpori kecil, insya Allah bakalan laris banget. Marmer cake ekonomis ini juga insya Allah anti gagal ya teman-teman, asalkan teman-teman ikutin step by stepnya, insya Allah akan berhasil bikin marmer cake yang super lembut dan moist. Oh ya, Umi mau tekankan lagi, saat memixer adonan gunakan kecepatan paling tinggi, kemudian kita mixer selama kurang lebih 7-10 menit kalau teman-teman pakai gula pasir biasa. Nah, mungkin itu dulu tutorial dan resep yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.